semuanya, welcome back to my video. Kembali lagi bersama saya, Serepina Jaya Simanjuntak, mahasiswa D3 Akuntansi Universitas Bengkulu. Di video kali ini, saya akan membahas materi mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan bab 3 tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Selamat menyaksikan. Pada bab 3 tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas ini merupakan bab yang levelnya paling rendah dalam tahap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Pada level ini, kita akan membicarakan tentang bagaimana proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk kasus di mana akuisisi yang dilakukan perusahaan induk terhadap sahamnya perusahaan anak itu dianggap diakuisisi pada nilai tercatat dari ekuitas. Maka dengan ini tidak ada yang namanya diferensial. Kemudian, untuk akuisisi dari perusahaan anak ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ketika perusahaan induk mengakuisisi pada nilai tercatat ekuitas jika kepemilikannya penuh. Artinya, perusahaan induk mengakuisisi 100% saham perusahaan anak itu. Nah, dalam hal penyusunan laporan keuangan konsolidasiannya terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama, menyusun laporan keuangan konsolidasian saat setelah akuisisi, dan yang kedua, menyusun laporan keuangan konsolidasian setelah periode akuisisi. Maka dalam kasus ini tidak dikenal dengan yang namanya kepentingan non-pengendali. Kenapa? Hal itu karena perusahaan anak itu semua sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk, makanya tidak ada kepentingan non-pengendali lagi. Yang kedua, ketika perusahaan induk mengakuisisi pada nilai tercatat ekuitas jika kepemilikannya sebagian. Maksudnya, perusahaan induk mengakuisisi sahamnya perusahaan anak di atas 50% tapi tidak sampai 100%. Dalam laporan keuangan yang akan disusun juga sama. Ada yang sesaat setelah akuisisi dan setelah periode akuisisi. Kenapa kita membuat laporan keuangan sesaat setelah akuisisi? Kita hanya menyusun laporan keuangan konsolidasian. Jawabannya adalah karena belum adanya transaksi yang terjadi. Berbicara tentang PSAK 65 mengenai penyusunan laporan keuangan konsolidasian, sebenarnya suatu perusahaan akan menyusun laporan keuangan konsolidasian itu ketika kapan dan sampai kapan. Suatu perusahaan akan menyusun laporan keuangan konsolidasian itu sejak ia memiliki pengendalian atas suatu perusahaan sampai dengan berakhirnya suatu pengendalian. Kemudian, yang dimaksud dengan akuisisi pada nilai tercatat yaitu imbalan yang dialihkan berupa kas atau aset lain. Imbalan yang dialihkan itu sama besarnya dengan nilai ekuitas. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini akan dikenal dengan jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi ini bukan termasuk siklus akuntansi. Tidak sama dengan jurnal penyesuaian, tidak sama dengan jurnal penutup, dan tidak sama juga dengan jurnal umum. Jurnal eliminasi adalah jurnal yang dibuat dalam kaitannya dengan proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Kenapa berbeda? Hal itu karena jika pada jurnal penyesuaian, ketika sudah mencatat dalam jurnal penyesuaian, pasti akan kita posting ke dalam buku besar, sehingga akan mempengaruhi saldo. Oleh karena itu, ada istilah saldo setelah penyesuaian. Sedangkan pada jurnal eliminasi, dia tidak akan diposting ke buku besar perusahaan induk maupun buku besar perusahaan anak, sehingga mempengaruhi pembukuan yang dibuat perusahaan induk dengan perusahaan anak. Peruntukannya hanya untuk proses penyusunan pada keuangan konsolidasian, supaya nanti akun-akun beserta saldonya yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian hanya mencerminkan pengaruh dari transaksi pihak non-afiliasi. Jadi, jika ada transaksi yang melibatkan perusahaan induk dan perusahaan anak yang sudah dicatat baik itu di induk ataupun di anak, kemudian masing-masing memiliki neraca saldo dan neraca saldo itu adalah neraca saldo anak, ternyata dalam suatu periode tadi ada transaksi yang melibatkan perusahaan induk dan anak, maka pengaruh dari transaksi itu tidak boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasian. Cara supaya tidak muncul, maka kita akan membuat jurnal eliminasi. Nah, kenapa tidak boleh muncul? Hal itu karena ketika perusahaan induk dan perusahaan anak ini bertransaksi sama dengan ia bertransaksi dengan dirinya karena mereka diasumsikan sebagai entitas tunggal.
Prosedur laporan keuangan konsolidasian berdasarkan PSAK 65 2014 adalah yang pertama, menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Yang kedua, mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas entitas setiap anaknya. Yang ketiga, mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra-kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Selanjutnya, jurnal eliminasi. Yang pertama, hanya digunakan pada saat proses konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan yang dilakukan pada masing-masing entitas secara terpisah. Yang kedua, digunakan menyesuaikan saldo akun-akun yang akan dikonsolidasikan, sehingga saldo konsolidasian hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal saja. Selanjutnya, akuisisi dengan kepemilikan penuh. Yang pertama, konsolidasi sesaat setelah akuisisi seluruh kepemilikan entitas anak. Sebagai contohnya, PTA melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki oleh PTB. PTA membeli seluruh saham PTB seharga 1,2 miliar. Saat dilakukan akuisisi, diketahui bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PTB sama dengan nilai tercatatnya, yaitu sebesar 1,2 miliar. Sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PTA sama dengan nilai tercatat dari seluruh saham yang diperoleh. Yang kedua, kertas kerja konsolidasian. Untuk memperoleh laporan keuangan konsolidasian PTA dan PTB, sesaat setelah transaksi akuisisi ini, kita dapat menggunakan bantuan kertas kerja. Kertas kerja konsolidasian ini menunjukkan untuk laporan posisi keuangan PTA dan PTB. Saldo untuk setiap perusahaan ditempatkan berdampingan untuk memudahkan proses konsolidasi. Yang ketiga, konsolidasi setelah terjadinya akuisisi. Pada bagian ini terbagi menjadi dua, yaitu konsolidasi pada akhir tahun akuisisi dan konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Selanjutnya, akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Pada sebelumnya sudah dijelaskan prosedur penyiapan laporan keuangan konsolidasian untuk kepemilikan sepenuhnya pada entitas anak. Sekarang, kita akan membahas tentang entitas induk mengendalikan suatu entitas anak, tetapi tidak menguasai keseluruhan kepemilikan pada entitas anak tersebut. Implikasi dari tidak dimilikinya seluruh kepemilikan entitas anak oleh entitas induk adalah munculnya kepemilikan dari pihak lain yang disebut sebagai kepentingan non-pengendali. Kepentingan non-pengendali itu apa sih? Berbicara tentang kepentingan non-pengendali, berdasarkan PSAK 65 2014 memberikan definisi kepentingan non-pengendali sebagai ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. Sebagai contohnya, PTA mengakuisisi saham PTB sebesar 60%. Nah, maka PTA disebut sebagai pengendali karena memiliki saham lebih dari 50%. Lalu, seperti apa itu yang disebut sebagai non-pengendali? Dari PTA tadi yang memiliki saham sebesar 60%, maka masih ada saham yang tersisa sebesar 40%. Nah, saham sebesar 40% itulah yang akan menjadi bagian dari kepentingan non-pengendali. Selanjutnya, konsolidasi dengan kepemilikan sebagian sesaat setelah akuisisi. Untuk contohnya, kita kembali pada ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PTA dan PTA tadi. Namun PTA membeli 75% saham PTB seharga 900 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PTB adalah sama dengan nilai tercatatnya. Nilai tercatat dari seluruh ekuitas PTB adalah 1,2 miliar, sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PTA sama dengan nilai tercatat dari bagian saham yang diperoleh. Karena 75% dikali harga seluruh ekuitas PTB sebesar 1,2 miliar, hasilnya adalah 900 juta. Selanjutnya, kertas kerja konsolidasian. Untuk memperoleh laporan keuangan konsolidasian PTA dan PTB sesaat setelah transaksi akuisisi ini, kita dapat menggunakan bantuan kertas kerja. Pada kertas kerja ini, kita dapat melihat bahwa total aset maupun total liabilitas dan ekuitas yang muncul untuk laporan keuangan konsolidasian PTA dan PTB dengan kepemilikan sebagian sama dengan nilai ditunjukkan untuk kepemilikan penuh. Hal yang membedakannya adalah pada bagian ekuitas muncul suatu akun baru, yaitu bagian kepentingan non-pengendali, yang merupakan cerminan porsi kepemilikan PTB yang tidak dimiliki oleh PTA.
Baiklah, itulah sekilas pembahasan dari saya mengenai konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye and see you guys.